padat dan berdesak-desakan. Beginilah kondisi di dalam gerbong kereta komuter atau kereta rel listrik Jabodetabek. Pengguna KRL yang biasa dijuluki anak kereta atau angker harus merasakan hal ini setiap hari. Pemerintah pun merencanakan pembelian gerbong KRL sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan dan menambah kenyamanan pengguna KRL. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Kamis kemarin secara tegas menyatakan Indonesia tidak akan mengimpor gerbong bekas. Pasalnya impor KRL bekas melanggar 3 aturan, yakni Peraturan Presiden, Peraturan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Kementerian Perhubungan. Tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Ada 3 wagon yang kita temukan untuk menutupi kekurangannya. Tapi yang lain kita refurbish yang ada kita punya di Indonesia, dan itu bisa, dan kemudian nanti kita bangun yang baru. Bangun yang baru di Indonesia, itu kita akan mengeluarkan dana kira-kira 9,3, tapi kan semua akan dikerjakan nanti di INKA. Menanggapi keputusan ini, anggota DPR Komisi Perhubungan Suryadi Jayapurnama menyatakan pemerintah harus membuat pilihan realistis bahwa masyarakat sangat membutuhkan tambahan gerbong KRL. Kalau menurut Bapak tadi melihat ada beberapa faktor gitu ya, yang paling memungkinkan atau yang paling masuk akal untuk bisa menolong masyarakat ini supaya lebih nyaman gitu menggunakan KRL ini, apa pilihannya? Membeli thrifting atau? Ya akhirnya kita ini terpaksa ya, walaupun tidak ada pilihan yang baik ini, tapi kita memilih yang paling kurang risikonya, terutama untuk kepentingan masyarakat. Sehingga yang harus dilakukan adalah mengurangi tingkat kandungan dalam negeri, sehingga dibolehkan impor terbatas untuk memenuhi kebutuhan tahun ini. Wacana penambahan gerbong KRL ini sesungguhnya sudah ada sejak 2020. Pada 2022, PT KCI telah menandatangani MOU pembelian 16 gerbong KRL dengan PT Inka. Tetapi gerbong buatan PT Inka baru bisa dinikmati penggunanya pada 2025, sedangkan KCI harus mempensiunkan 29 gerbong KRL pada 2024. Ya, keadaan seperti ini sesungguhnya masih cukup lengang dibandingkan dengan keadaan yang setiap harinya akan ditemui oleh warga yang menggunakan KRL, yaitu sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat untuk pulang ke kantor atau pulang dari kantor. Dan PT KCI menyebutkan ada sekitar 845.000 orang yang menggunakan KRL setiap harinya di wilayah Jabodetabek. Angka ini cukup mendekati dengan angka sebelum pandemi, yaitu yang mencapai 1,1 juta orang per hari. Pembelian gerbong baru maupun pembelian gerbong thrifting yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah tentu menjadi solusi bagi kenyamanan yang akan dirasakan oleh para penumpang di KRL, karena bisa saja tidak lagi harus berdesak-desakan. Sehingga masyarakat bisa nyaman dan memilih transportasi umum milik negara. Maria Sarjana, Septiadi Pradana, Jakarta.